dalam papa saya bilang sama saya, kamu gak usah masuk penjara, biar papa aja yang tanggung. Dan apa yang terjadi akhirnya kita nggak salah saudara. Hakimnya beri ketok palu, papa saya kena 1 tahun 6 bulan. Nggak salah saudara. Semuanya fitnah. Masuk majalah, pendeta-pendeta semua pada diam, gereja pada diam, nggak mendukung. Saya benar-benar di titik nol saudara. Cuma hanya mengeluarkan air mata dan Tuhan. Saya sekali waktu pegang bantal saudara, dan saya nangis di bantal itu sampai bantal itu isinya air mata saya. Saya nangis. Kenapa? Kalau teriak kedengaran anak-anak kan malu saudara. Maka bantal itu tuh di muka saya. Tuhan, saya bilang sama Tuhan, engkau ngomong sampai saya hampir ngomongin loh. Tuhan engkau jahat, tapi nggak jahat. Saya kira ngomong, Tuhan, bagaimanapun juga engkau baik Tuhan. Saya mengatakan sama saudara, di titik nol, jangan pernah menghakimi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu sifat raja yang diuji di sini. Ayub waktu di titik nol, anak-anaknya meninggal, barang-barangnya hilang semua. Sampai temannya mengatakan, Ayub kutuki Tuhanmu. Istrinya mengatakan, Ayub kutuki Tuhanmu. Ayub bilang apa? Sekali-kali pun tidak akan pernah keluar itu dari mulutku. Yang adalah keluar berkat dari mulutku kepada Allahku yang hidup. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Sifat raja itu adalah milik kita. Yang percaya katakan amin. Ketaatan itu adalah milik kita. Saya nangis, saya nggak pernah nangis seperti itu. Karena apa saudara? Seorang pemerkosa, kalau dituduh pemerkosa, itu beda dengan teroris sama pembunuh. Kalau teroris sama pembunuh, di penjara itu nggak diapa-apain. Tapi pemerkosa, itu baru nyampe di penjara, baru datang saudara, itu napi itu langsung pukul, bang. Sininya biru, merah-merah. Pagi-pagi saya mau jenguk saudara, apa yang terjadi saudara? Itu lantai isinya darah semua. Karena apa? Malamnya papa saya disekap saudara, kakinya dipegang oleh polisi dan napi. Semua jarinya, 10 jari kakinya, kukunya diambil pakai tangkap. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka berbuat jahat sekali Tuhan. Saya sampai bilang begini, Tuhan, aku sampai berbicara sama Tuhan. Tuhan, engkau Tuhan yang aku sembah. Masa Tuhan nggak bisa melakukan hal yang luar biasa dalam hidup saya? Tapi saya belajar diam. Saya bisa aja komplain sama Tuhan. Saya bisa aja ngomong, Tuhan kan berjanji 10.000 lembar di kananmu, 1.000 lembar di kananmu, 10.000 lembar di sisi kirimu tidak akan menimpa aku. Mana buktinya? Saya kan bisa begitu. Tapi saya belajar diam. Diam dan diam. Cuma air mata. Papa saya bilang sama saya begini, nah, kamu kuat ya, jaga adik-adik. Papa nggak apa-apa. Belum lagi rokok yang disomotkan ke dia. Belum lagi kadang-kadang apa namanya, kakinya harus tidak ada kursi gitu. Terus kakinya di kaki kursi itu ke kakinya dia. Terus diinjak itu sakitnya bukan. Sebagai anak saya menjerit sama Tuhan. Tapi saya tahu ini proses saya untuk naik lebih tinggi lagi. Apa yang terjadi? Kami punya 8 mobil saudara. Salah satu bis kita dapat berkat dari donatur bis. Donatur sudah semuanya lari. Karena apa? Lebih percaya kepada orang dibandingkan kepada kita. Dan apa yang terjadi? 8 mobil kita jual supaya adik-adik bisa makan. Dan singkat cerita saudara, berjalannya waktu, setahun akhirnya selesai. Masa dapat remisi? Memang karena nggak salah dapat selesai setahun. Dan Tuhan bilang, tiba-tiba Menteri Sosial dari Jakarta datang ke tempat kita tahun 2003 pertengahan akhir datang ke tempat kita. Dan singkat cerita saudara, Menteri Sosial mengatakan begini, tempat ini tidak boleh ditutup, tempat ini harus tetap dibuka. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mereka ingin tutup, karena apa? Itu membuat mereka kalah lah. Mereka merasa itu kompetitornya lah. Tapi Menteri Sosial sampai sekarang dibuka.
Bahkan sampai sekarang berkat Tuhan melimpah-limpah. 8 mobil hilang dalam setahun, saudara. Tuhan ganti 12 mobil, saudara. Dan anak-anak kami semuanya diberkati Tuhan. Kami gak usah mikir makan lagi. Karena berkat melimpah-limpah. 2007 papa saya dipanggil Tuhan. 2002 orang meninggalkan. 2007 dipanggil ke Tuhan. Firman Tuhan katakan orang benar akan timbul seperti fajar. Yang percaya katakan amin. Waktu 2007 dipanggil Tuhan, itu yang melayat itu ribuan, sampai wali kota pun melayat. Karena apa? Melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup papa saya. Dahsyat. Tapi bagaimana caranya supaya sifat raja? Kita harus belajar taat. Sampai ketaatan kita benar-benar murni kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara belajar taat, amin. Tetap diam. Yang percaya katakan amin. Mau digosipin, mau difitnah, mau dilecehin, tetap apa? Yang kedua, setelah itu kita akan selesai. Kedua, sifat natural seorang rajanya dari Abraham, Daud, dan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah pembela sejati. Yang sama-sama katakan pembela sejati. Abraham pembela sejati, Daud pembela sejati, Tuhan Yesus pembela sejati. Abraham waktu mengalahkan Kedorlaomer, dia hanya untuk apa? Untuk mengambil Lut, saudaranya. Kenapa? Kedorlaomer mengambil Lut dari Abraham. Waktu Sodom dan Gomora menghancurkan, Abraham pembela sejati. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ada 50 orang yang bertobat demi namamu, apakah kau hancurkan Sodom dan Gomora? Kata Tuhan, tidak sampai angka 10. Tapi apa yang terjadi? Tidak sampai 10. Cuma 4 orang. Daud pembela sejati. Ya, Daud pembela sejati. Yang mengikut Daud itu Adulam itu bukan orang baik-baik. Penjahat, perampok, pembunuh, orang-orang yang dikejar debt kolektor. Tapi Daud jadikan mereka orang-orang yang luar biasa. 300 yang Daud, 300 jadi semua. Kadang-kadang kita diikutin orang yang jahat sedikit aja, kita nggak mau. Tuhan Yesus pembela sejati. Oh iya, Tuhan Yesus pembela sejati. Buktinya apa? Dia mati atas kayu salib supaya dosa saudara dan dosa saya dihapuskan Tuhan. Katakan amin. Dia menyelamatkan kita, dia pembela sejati. Saya percaya kalau engkau menjadi pembela sejati, engkau adalah raja di Tuhan. Percaya katakan amin. Kemarin saya khotbah tentang musim baru. Poin yang kedua, Tuhan yang mengubah jemaat menjadi apa? Tentara. Seorang tentara pasti membela negaranya. Amin. Ayo menjadi pembela sejati. Ibu, dengarmu, menjadi pembela sejati buat papa suamimu, buat keluargamu, buat orang tuamu, buat pamanmu. Suami menjadi pembela sejati buat istri, buat anak. Jemaat Tuhan menjadi pembela sejati buat gereja Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita semua menjadi pembela sejati buat bangsa kita. Kita berdoa supaya Indonesia dipulihkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Iya, menjadi pembela sejati. Anak-anak muda, ayo jadi pembela sejati buat teman. Banyak masih narkoba, masih dalam percintaan, masih dugem judung ini. Tanggung, saya juga bingung ya, orang kok bisa tanggung gede-gede gitu. Saya pernah sekali waktu ke Batam, saudara. Saya pelayanan di Batam dan di Singapura. Depan saya itu diskotik terbesar katanya. Itu bentuknya kapal Titanic gitu, saudara. Gede banget. Saya lihat dari hotel, saya mau hotel, saya lihat dari jauh. Tiba-tiba lagi lihat begini, kau bilang sama saya, nah kamu mau sana, putar-putar 7 kali kayak gue. Itu kan diskotik Tuhan, putarin. Saya belum pernah masuk diskotik, saudara. Apa yang terjadi? Saya masuk, itu suaranya kenceng banget. Tuh. Saya bilang sama tim saya, kita putar 7 kali, kita ciprat. Tiba-tiba waktu saya ciprat, ada satu orang gede-gede di depan sound system, saudara. Depan speaker gini. Dia begini. Sami yang ini mau bisa begini ya? Saya cipratin aja dengan minyak urapan. Kita harus menjadi pembela sejati yang percaya katakan amin. Bela saudaramu.
Misalnya ada yang sakit, gak bisa bayar, bela saudara bayarin dong. Yang percaya katakan amin. Jadi orang Kristen dilarang pelit, katakan kiri kanan. Jadi orang Kristen dilarang pelit. Ngomongnya kok berang-berang gitu. Tawan pelitnya. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kanan. Jadi orang Kristen gak boleh pelit. Harus membela. Yang percaya katakan amin saudara. Iya. Jadi membela saya setiap bulan itu 2 kali baksos. Jadi setiap bulan 2 kali baksos. Kadang-kadang kita ke penjara. November yang kemarin kita kasih 1.200 orang makan saudara. Kita kasih mereka makan. Kadang-kadang ada penyembuhan gratis. Kita harus bergerak buat Indonesia. Bukan hanya lewat doa saja, tapi lewat profetik dan apostolik. Ada yang doa, ada yang bergerak, yang percaya kadang-kadang. Dan terakhir, sifat natural seorang raja yang dimiliki oleh Abraham, Daud, dan Tuhan Yesus. Mereka memiliki otoritas, sama-sama katakan otoritas. Memiliki kekuasaan, katakan kekuasaan. Ini yang saya doakan buat saudara pada siang hari ini. Saudara akan memiliki kekuasaan yang lebih besar lagi. Yang percaya katakan amin. Abraham memiliki otoritas. Ya. Abraham memiliki Kanaan. Lewat Kanaan, orang Israel sampai sekarang menghormati Abraham. Daud memiliki otoritas. Ya. Firman Tuhan katakan di 1 Samuel, Daud menjadi raja seluruh Israel, bukan hanya Yehuda, tetapi seluruh Israel. Tuhan Yesus memiliki otoritas dan kuasa. Oh iya, dia raja saudara. Dia raja di bumi dan raja di surga. Yang percaya katakan amin. Kuncinya satu, bagaimana caranya kita memiliki otoritas? Kita harus membuat dampak. Sama-sama katakan dampak. Sama-sama katakan dampak. Dimanapun saudara berada, harus menjadi dampak. Amin saudara. Kekristenan harus menjadi dampak. Makanya firman Tuhan katakan, kamulah terang dunia, kamulah garam apa? Jadi saya kesaksian pada pagi hari. Saya ini tinggal di Pulau Mas di Jakarta saudara. Di Kayu Putih. Depan saya ini orangnya fanatik Muslim. Sebelah kiri saya PKS. Sebelah kanan saya ini FBR saudara. Apalagi belakang saya hitamnya 2 di situ. Bos pokoknya fanatik sekali. Satu-satunya pendeta cuma saya di situ. Waktu pertama saya pindah ke sana, saudara, mereka bilang apa? Saya ini kafir. Saya bilang selamat pagi. Mereka bilang gak mau nyapa. Kafir. Ya udah saya diem aja, saudara. Tapi saya ingin membawa dampak. Saya ingin dekat dengan mereka. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan harus bagaimana? Tuhan bilang sama saya, nah, waktu lebaran kamu bikin parsel, isinya yang mahal-mahal, kasih ke mereka. Roh Kudus kasih hikmat ke saya. Pas lebaran saya bilang sama saya, kita harus beli parsel. Saya bikin 30 parsel, isinya mahal-mahal, pongguan lah semua-semuanya, yang pernak-perniknya keren gitu. Akhirnya pas hari H, saya bawa ke mereka, saya angkat, saya jual. Jangan ini kan, nanti mereka gak lihat. Jangan. Kan Pak Assalamualaikum Pak Haji. Dia lihat aja. Mereka bilang sama istrinya, Mah parsel Pak. Kalau parsel dikirim. Wah, Bapak dari mana? Udah tahu dari seberang masih tanya. Yang namanya orang jahil ya gitu ya. Pak ini parsel, minal aidin wal faizin juga, mohon maaf dari parsel sudah, gara-gara parsel itu sampai sekarang saya gabung banget sama saya. Sampai acara itu ada hewan kurban, saya dapat bagian saudara. Kepala pula. Ini buat bapak dia. Kepala sapi itu apa saudara? Kita harus, saya saudara kalau di rumah ya, di rumah saya kalau masuk itu ada palang.
Setiap yang bukain malam, hansip, saya kasih 5.000 goceng. Saya kasih 10.000. Saudara tahu, mobil saya belum nyampe. Mereka lihat, ih pendeta, yes. Gara-gara goceng. Dan gara-gara itu saya kasih. Mereka bilang, kalau saya bukan saja malam Pak. Mereka tahu. Langsung mereka bilang, Shalom Pak Pendeta, makasih. Itu gampang saudara. Di situ aku akan melihat otoritas itu semakin besar. Saya mau tanya sama saudara, saudara menginjil kalau begitu gampang nggak saudara? Gampang. Dibandingkan mukanya Judas, suka teriak-teriak. Makanya dilarang orang Kristen Judas dan pelit. Coba lihat kiri kanan. Mukanya semua di sini tampangnya tampang raja semua. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Indonesia, gereja, waktunya kita bergerak. Gereja bukan hanya mengubah jemaat. Sekarang saya berdoa supaya gereja bisa mengubah bangsa yang percaya, katakan amin. Yang percaya, katakan amin. Gereja bisa bergerak untuk mengubah orang-orang yang koruptor menjadi benar. Ini waktunya gereja bergerak, saudara. Kita ini imam dan raja, percaya, katakan amin. Gereja bergerak untuk menghancurkan segala bentuk narkoba. Ya, bukan hanya tugas pemerintah hari-hari ini. Gereja harus menjadi imamat dan raja nih hari-hari. Bergerak. Bukan hanya tepuk tangan di gereja, haleluya, haleluya, di luar haleluya. Karakternya sama aja. Si bodoh taing katanya, si bodoh taing. Saya berdoa hari-hari ini kita harus sensitif. Itu sifat raja. Amin, saudara. Kita akan diberkati. Saya berdoa hari ini engkau mendapatkan berkat yang besar. Otoritas engkau diperluas. Gereja Tuhan ini hari-hari akan diperluas. Saya berdoa gereja Kopo hari-hari diperluas otoritasnya. Engkau tidak hanya punya gereja kecil. Saya berdoa engkau akan punya gereja sangat besar di mana. Amin yang mau lemas gitu. Amin yang mau lemas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangun bersama.